Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo, bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore semuanya. Di sini kita bertemu di layar G-Meet ya, layar virtual. Kita mau mengadakan atau Ibu akan mengadakan konseling kelompok ya. Di sini ada PN, ada GD,
ada BS, dan ada BZ. Oke, sebelum layanan konseling kelompok kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Bambang pimpin doa, Bambang. Ya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya, dalam konseling kelompok ini, kita akan mengadakan kesepakatan ya. Ada kesepakatan, 3 kesepakatan yang akan Ibu berikan untuk kalian. Yaitu, yang pertama adalah kesepakatan kesukarelaan ya. Kalian sukarela dalam menjalankan atau mengikuti layanan konseling kelompok ini ya. Sepakat kalian sukarela ya. Kemudian sukarela, nanti ada kejujuran atau keterbukaan dari kalian ya, dari kalian berempat di sini. Kemudian yang ketiga itu adalah kesepakatan kerahasiaan ya, di mana layanan ini yang kita lakukan ini adalah rahasia. Jadi hanya kita berlima yang mengetahui kegiatan pada sore hari ini ya. Itu kesepakatan yang akan kita sepakati bersama ya. Di tema tentang pencegahan perilaku bullying atau perundungan, di mana kalian sudah tahu semua ya, apa itu bullying, apa itu perundungan, kalian sudah mengetahui semuanya. Paham ya? Kalian tahu tentang bullying? Ya, Setelah kalian mengetahui, sebelumnya Ibu ingin kalian memperkenalkan diri kalian ya. Silakan kalian kenalkan diri kalian kepada teman-teman kalian, walaupun memang teman-teman kalian udah tahu atau kenal, tapi alangkah baiknya kalian satu persatu memperkenalkan diri ya, tentang jati diri kalian boleh, tentang hobi kalian boleh, tentang kesukaan kalian boleh, apapun yang ada pada diri kalian, kalian boleh utarakan atau boleh kalian paparkan. Oke, dimulai dari TN, silakan. Diri inisial saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya TN. Saya tinggal di Jakarta. Dan hobi saya itu adalah memasak. Ya, terima kasih. Tetap memasak. Oke, sekarang GD. Silakan GD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gede. Saya tinggal di Kijang, KP Sidodadi Selatan. Hobi saya menyanyi. Menyanyi. Mantap. BS, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya BS. Saya tinggal di Kampung Sidomulyo, kilometer 19 Kijang. Hobi saya bermain futsal dan voli. Terima kasih. Oke, terima kasih BS. BZ. Silakan BZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya BJ. Saya tinggal di Kampung Lengkuas. Hobi saya berolahraga. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya atas perkenalan ya. Kalian semua adalah siswa-siswi kelas 11 ya. Kelas 11 di SMA Negeri 1 Bintan Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Di sini dalam layanan konseling kelompok ini sudah tahu tadi di depan Ibu beritahu, yaitu tentang perundungan atau bullying. Kalau boleh tahu dari kalian pernah mengalami hal tersebut? Dari TN, apakah pernah kena bully? Ya, nah, pas itu saya dipala atau disuruh buat tugas atau suruh apa gitu ya, dipukul, semua itu ada juga dirasakan di diri saya gitu, Bu.
Itu yang pernah kalian TN rasakan ya. Gede pernah merasakan Gede? Saya alhamdulillah belum pernah, Bu. Kalau bullying, insya Allah nggak saya lakukan. Insya Allah ya. Kalau BS gimana BS? Kalau saya alhamdulillah belum ada kena Bu. Soalnya kalau ada yang kayak gitu juga, saya juga kadang-kadang saya ngelawan juga gitu. Nggak seenaknya aja dia bully kita gitu. Jadi nggak semuanya yang ngebully kita tuh kita aja. Dan kita juga ada Oke. di sekolah ini alhamdulillah belum ada kena dan saya nggak akan melakukan juga pembullying itu juga. Iya benar sekali. Ya kalau BZ gimana BZ? Belum pernah Bu, saya lebih kalau nganggapnya ke bercanda, kalau enggak penting saya cek aja Bu. Oh gitu ya. Oke. Di sini oke, ya, alami dalam hal bullying, Ibu pahami ya. Jadi di sini salah satu teman kita dari berempat ini ingin Ibu entaskan, ingin Ibu apa ya? Berikan mindset, berikan istilahnya ini ya pengetahuan tentang bully agar tidak melakukan bullying lagi ya. Di sini ada catatan dari Ibu ataupun dari kesiswaan ini ada teman kita BZ ya. BZ ini salah satunya teman yang pernah melakukan bullying di lingkungan sekolah. Jadi kita di sini sepakat ingin merubah atau ingin mengentaskan permasalahan yang ada di BZ. Begitu ya BZ? Boleh BZ? Ya Bu. Boleh kita bantu semuanya ya, teman-teman di sini akan membantu BZ untuk merubah perilaku yang nggak benar menjadi benar ya. Apalagi perilaku bullying itu sangat dilarang dan kemudian udah ada undang-undangnya ya. Boleh kita paparkan sedikit tentang kenapa BZ ini bisa melakukan bullying kepada teman yang ada di kelas. Coba bisa BZ explore kenapa BZ seperti itu. Boleh kita tahu gitu. Silakan BZ. Saya Bu melakukannya lebih ke unsur bercanda Bu, tapi mungkin saya belum tahu karakteristik, soalnya kan saya masih di kelas yang baru, jadi belum terlalu kenal, saya nggak tahu mana karakteristik orang yang baperan dan mana karakteristik orang yang cuek. Jadi menurut saya waktu itu saya sedang tidak melakukan tindakan bullying, saya hanya bercanda, tapi mungkin karena memang masih beradaptasi dengan kelas yang baru, jadi terjadi hal yang tidak diinginkan Bu. Itu ada bullying verbal, ada bullying fisik, kemudian ada bullying sosial ya. Dari sejak bermacam-macam bullying ini, kalau yang pengen Ibu tahu BZ ini yang melakukan yang mana nih? Kalau boleh Verbal. Ibu tahu. Verbal ya, verbal. Kamu coba utarakan apa yang kamu lakukan dengan bullying verbal ini? Kata-kata yang tidak sopan Bu. Kalau boleh Ibu tahu atau teman-teman biar tahu apa yang BZ ucapkan? Anjing maafin babi Bu. Oke. Untuk tanggapannya boleh N, Ibu minta tanggapannya. Kita mencoba untuk membantu BZ agar tidak terlalu dalam untuk melakukan hal tersebut lagi atau tidak akan melakukan hal tersebut. Mungkin TN bisa membantu atau memberikan motivasi kepada BZ. Ya, menurut saya itu kalau bullying sejenis itu nggak seharusnya kayak lakukan kayak mengejek ya memang gitu, nggak. Tapi ya memang ini dalam posisinya kan si BZ ini kan baru masuk di kelas ini ya. Terus dia belum tahu semua karakteristik semua siswa-siswa di dalam sini. Terus dan jelas yang dia bilang itu hanya kata-katanya bermain atau bercanda. Jadi di sini juga
nggak hanya harus lakukan hal seperti itu, bisa aja ngobrol-ngobrol seperti biasa, main kayak biasa, nggak hanya harus lakuin hal kotor kayak gitu, ngomong-ngomong kotor, tidak. Ya, ajak dia main ngobrol biasa, ataupun tugas, ajak-ajak buat tugas, walau ada tugas kelompok gitu, ayo kita kerjain sama-sama bareng, ya Bu. TN, mudah-mudahan Sama-sama. masukan dari TN bisa diterima oleh BZ. Kalau GD gimana ini? Kalau misalnya GD yang diucapkan BZ itu ke GD, gimana perasaan GD coba? GD bisa nggak mengungkapkan perasaan yang gimana kalau BZ mengatakan itu kepada GD? Kalau saya sebagai korban sih Bu, saya pasti sakit hati Bu. Tapi tetap seharusnya si BZ ini kayak sadar diri gitu Bu. Kan dia nih baru, jadi seharusnya tuh lebih hati-hati dalam berbicara gitu Bu. Oke, ya kalau menurut BS nih, kalau Ibu kan BS kan ketua kelas ya di kelas ya. Nah, kalau BS mengetahui kejadian ini gimana? Menurut BS gimana? Sepatutnya dia tuh kalau masuk di kelas baru, sepatutnya bersikaplah lebih sopan. Jagalah tutur bicara, jangan bicara seperti itu. Soalnya dia belum, ya kayak seperti Titan tadi, dia belum mengenal karakteristik orang-orang yang ada di kelas itu. Soalnya kan saya di kelas itu udah, meskipun kemarin kepotong sama COVID, tapi udah tahu lah orangnya kalau ngomong begini, dia kayak gimana. Contohnya kayak saya bisa ambil contoh kayak inisial kawan saya itu perempuan itu nggak bisa disinggung karena dia gampang nangis. Jadi, jaga betul-betul ucapannya sama orang-orang tertentu. Ada juga orang disinggung anggap bercanda aja gitu, tapi ada juga dia ngambil hati kali sampai dia nangis. Nah, jadi belum tahu karakteristik di kelas, jadi ngomonglah sesuai yang ngomonglah baik-baik aja, jangan terlalu berlebihan gitu. Oke, oke ya. Setelah BZ mengetahui komentar atau pendapat dari teman-teman ini, kemungkinan nggak BZ akan melakukan itu kembali atau ya dalam bercanda-canda itu apa BZ akan terulang lagi gitu. Boleh BZ berbicara silakan. Menurut saya Bu, karena kan saya sebelum-belumnya dari SMP sama SMA kelas 1 saya bergaulnya sama orang Batak Bu. Jadi kayak terbiasa sama omongan kayak gitu. Namun sekarang kan saya Bu di kelas yang baru. Jadi saya harus melihat-lihat kalau mau bercanda. Bercandalah pada orang yang tepat dan seriuslah pada orang yang tepat Bu menurut saya. Iya, bagus itu, bagus BZ. Kamu sudah punya komitmen atau intinya itu apa ya istilahnya? Punya ini ya, punya pegangan, omongan pegangan yang harus kamu pegang, benar-benar harus kamu lakukan terus tepat ya. Itu ada komitmen yang kamu bikin ya. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan, coba kalian bisa lihat ini ada video tentang bullying. Jadi sedikit untuk biar kalian tahu seperti apa sih sebenarnya bullying ini. Ini adalah video tentang bullying ya, biar kalian tahu, kalian pahami seperti apa sih bullying itu. Selaras dengan tujuan pendidikan nasional, kita mengembangkan pelajar berbudaya dan kehidupan sehari-hari lingkungan keluarga. Suaranya terdengar? Zaman bagi Terdengar Bu. paksa, biseks, ekstremisme, serta beragam tindak kriminalitas lainnya. Mari, bully dan cegah. Bullying. Apa bullying itu? Bullying adalah tindakan seseorang mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Biasanya berulang kali dan dilakukan perasaan senang. Kekerasan fisik saja? Tidak.
Bullying secara verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan sosial budaya atau sara, dan sosial ekonomi. Bullying secara fisik dapat berupa memukuli, menendang, menampar, mencekik, atau merusak serta menghancurkan barang-barang milik korban. Bullying secara relasional melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Apakah bullying cuma terjadi di dunia nyata? Tidak. Ada pula di dunia maya, yaitu cyberbullying. Cyberbullying atau bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting, email, SMS, dan sebagainya. Bullying tidak hanya antar siswa, tapi bisa juga dilakukan oleh siswa kepada guru atau tenaga kependidikan lain. Profil SMA 10 nama. Dari profil SMA 10. Atau sebaliknya, oleh guru atau tenaga kependidikan lainnya kepada siswa sebagai korbannya. Dari 2011 sampai Agustus 2014, TNI mencatat 369 pengaduan terkait masalah tersebut. Antara tahun 2002 sampai 2005, telah terjadi 30 kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri menimpa korban bullying dengan rentang usia 6 sampai 15 tahun. Sekolah di Indonesia, Garut bullying. Setidaknya 50% bullying terjadi di dalam ruang kelas. Bullying fisik. Sekitar 80% bongkar, menyerang, atau bahkan ikut membuli. Hanya sekitar 20% yang membela bila ada kawan yang dibully. Apa saja gejala yang bisa terdapat pada pelajar yang menjadi korban bullying? Menganggap sekolah sebagai tempat yang tidak menyenangkan dan jarang ke sekolah. Mengalami penurunan nilai dan prestasi belajar. Sering terdapat barang miliknya rusak. Cenderung sulit untuk berteman. Memiliki tanda fisik seperti memar atau luka. 90% siswa bully menjadi cemas dan ketakutan, serta tidak konsentrasi belajar. Lalu apa yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku bullying? Faktor krisis identitas dan kontrol diri lemah. Faktor keluarga. Anak-anak yang terbiasa mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya, tanpa sadar dia akan meniru dan menerapkan kasar dalam perilakunya sehari-hari. Faktor lingkungan. Budaya kekerasan dalam kelompok pergaulan. Pengaruh kesan kekerasan melalui film, games, dan sebagainya. Mari bersama-sama mencegah bullying dengan cara melakukan ajaran agama aktif dalam kegiatan-kegiatan positif, misalnya melalui kegiatan ekskurikuler, menumbuhkan budaya anti kekerasan di lingkungan pergaulan, dan mengembangkannya teladan. Mari bersama mencegah bullying dimanapun, oleh siapapun, dan kepada siapapun. Oke, paham ya? Bu. Oke, apa yang bisa kalian petik dari video itu, kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi seperti contohnya, jangan sampai membuli temannya. Apa efeknya setelah kita membuli teman? Nah, itu kita juga harus ketahui ya, akan menurun Konsentrasi belajar. konsentrasi belajar menurun, kemudian merasa terasingkan, merasa kan ya, apapun yang Mentalnya terganggu, Bu. Iya, benar sekali. Yang bercanda berulang-ulang, ya seperti yang dipaparkan di video tadi kan, bercanda kemudian mengejek berulang-ulang itu udah termasuk kategori bullying ya. Apakah itu BZ pernah lakukan berulang-ulang atau hanya sesekali aja? Berulang-ulang, lebih ke apa ya, Bu? Kawan deket saya kalau kayak gitu, Bu. Gitu ya. Atau di sini tadi boleh TN paparkan atau TN ini apa yang setelah TN lihat di video tadi, bagaimana menurut TN coba sikap
atau perilaku itu harus dicegah ya, harus dilakukan ekskul, olahraga, kayak lakukan kegiatan-kegiatan lain yang bernilai positif. Dan hilangkan pikiran kayak seperti mau ngejailin orang atau apapun itu yang kita ingin lakukan ke orang tersebut. Dan ya tidak semua bercanda itu harus dilakukan hal seperti itu. Walaupun itu teman dekat, ya itu yang TN rasakan ya, atau TN ingin apa ya istilahnya, ingin merubah apabila mengetahui teman yang melakukan bullying, atau dengan diri TN sendiri tidak akan komitmen tidak akan melakukan bullying. Seperti itu ya TN. iya Bu, seperti itu Bu. Kalau yang lain gimana? Gimana BS? Kalau BS sendiri gimana? Coba BS utarakan tentang bullying ini kalau memang ada pada diri BS gitu. Apakah apa yang BS rasakan atau apa yang pernah BS lakukan, pernah nggak dalam hal bullying ini? Kalau bullying ini harus ditindaklanjuti, soalnya ini berbahaya banget bagi yang si dibully ini, karena nanti kalau dia sering dibully atau apa nih namanya sering diganggu gitu, nanti dia jadi trauma deket sama orang lain, tidak mau bergaul, bisa juga nanti terkena fisik dia, nggak mau bergaul. Jadi kalau pembullying ini harus ditindaklanjuti secara secepatnya. Oke. Kalau GD sendiri gimana? Kalau bullying yang terjadi di sekolah, apa yang GD bisa berpendapat gitu? Apabila terjadi, apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah? GD bisa mengutarakan atau memberikan masukan gitu apabila terjadi bullying di sekolah kita ini. Kalau saya Bu, misalnya ada kasus bullying di kelas, misalnya kawan-kawan ini nggak mau ngadu, saya sebisa mungkin memberitahu ke pihak sekolah bahwa ada kasus pembulian di sekolah atau di kelas, terutama di kelas saya misalnya gitu Bu, supaya bisa menindaklanjuti kasus yang seharusnya tidak terjadi gitu Bu. Oke, GD sendiri pernah mendapati ya itu? Saya sendiri Pernah mengetahui? pernah Bu, pernah mengetahui. Iya ya. Terus bagaimana yang GD ketahuin itu perempuan ya yang kena bully ya? Iya Bu, betul sekali. Apa yang GD Enggak Bu, yang laki-laki. maksudnya motivasi atau maksudnya masukan apa yang GD sih ke teman GD itu? Seperti apa kalau memang GD mengetahui bagaimana perasaan GD ataupun bagaimana GD menindaklanjuti atau memberikan pandangan ke teman GD tersebut. Maaf Bu, tidak dengar Bu. Oh, jadi gini, kan tadi GD mengetahui ada kasus di kelas GD kalau ada pembulian teman GD ya. Setelah GD mengetahui, kan GD tadi melaporkan ke pihak sekolah ya. Iya Bu. Nah, yang Ibu pengen tanyakan, apa yang teman GD rasakan setelah mendapatkan bulian tadi? GD mengetahui nggak perasaan teman GD tersebut? Saya mengetahui Bu, kan kebetulan kawan dekat saya Bu. Jadi pada saat saya tahu kasus itu, saya bertanya kayak kalau bahasa dalam sehari-hari kami kan kayak mana perasaan kau gitu Bu misalnya. Terus dia jawab sakit lah, sakit hati gitu Bu. Sakit ya, sakit berarti ya. Bu, kayak merasa tidak terima lah Bu. Masa disama-samakan dengan yang tidak seharusnya disamakan gitu Bu. Oke. Terus jadi kasih inilah ya, kasih pendekatan teman-teman, besarkan hatinya ya, kasih ya istilahnya inilah
biar sabar, biar ini gitu. Ada GD melakukan itu? Ada Bu. Ada ya, cuman karena GD nggak rela atau kasihan sama teman, akhirnya GD memberitahukan ke pihak sekolah seperti itu ya. Ya Bu. Kemudian gini, setelah kita melakukan beberapa tentang bullying yang ada di sekolah kita, ada nggak di antara kalian pernah mendapati yang bullying yang lebih parah lagi dari yang kalian ungkapkan tadi? Pernah nggak kalian mendapati? Setelah kita mengetahui semua, kita sepakat untuk membantu si BZ ya, teman kita yang teman kalian satu kelas yang baru masuk di kelas kalian, agar dia bisa merubah diri ya. Yang tadinya dia suka ceplos-ceplos, suka bercanda, kemudian suka menyakiti hati temannya dengan omongannya, dengan verbal ya, bullying. Kita sama-sama bantu ya. Kita bantu BZ untuk melakukan perubahan perilaku agar dia menjadi teman yang baik di kelas ya, pendatang baru yang ada di kelas kalian menjadi pribadi yang baik ya. Sepakat ya? Coba dari TN bisa kasih masukan ke BZ. Kalau dari saya BZ nggak semua candaan itu harus dilontarkan semua ke semua orang walaupun itu belum tahu karakteristiknya. Janganlah kayak lakukan semua hal itu. Ya ngomong dengan tutur yang baik, candaan yang kayak candaan yang biasa gitu, bukannya candaan yang kotor. Ya pokoknya semuanya itu lakukan aja dengan baik, dengan hal positif. Dari saya ke BZ. Oke, Terima untuk kasih. GD bisa ini ke BZ. Kalau dari saya Bu, untuk BZ ya sebaiknya bersikaplah yang sepantasnya, karena tidak semua orang bisa menerima. Walaupun sikap kita baik kan nggak semua orang bisa menerima kalau kita baik gitu Bu. Jadi berusaha untuk sebaik-baik mungkin walaupun tidak ya gitu Bu. Oke, dari BS ketua kelas nih. Suaranya nggak ada. Suaranya BS. Coba suara BS nggak kedengeran? Suara BS. Oke. Masuk lagi BS. Oke. Ya. Iya BS, udah terdengar BS. Oke. Gimana BS? Ini buat boleh bercanda, tapi lihat juga orangnya gimana, bisakah diajak bercanda atau tidak. Habis itu Suaranya BS suaranya putus-putus ya. udah. Halo, tes. Halo, ya. Halo, ya. Oke. Yuk, boleh ngomong. Nah, oke, buat BZ ngomonglah sewajarnya, janganlah kita ngomonglah sewajarnya. Ngomonglah sewajarnya, nggak semua orang bisa diajak bercanda, dan bersikaplah dengan sopan bila berada di lingkungan yang baru. Itu Bu. Gitu ya, oke. BZ, teman-teman udah memberikan masukan, memberikan motivasi untuk BZ ya. Apakah BZ punya niat untuk berubah? BZ? Ada Bu. Ya, silakan BZ berkomentar apa yang udah BZ beri masukan. Komentar BZ gimana? Terima kasih teman-teman yang sudah mensupport saya.
Semuanya dapat saya terima dengan baik dan semoga dapat merubah sikap saya dan cara bicara saya supaya bisa diterima oleh semua orang. Terima kasih. Oke, ya. Kita berarti niat ya. BZ harus niat ya. Harus niat. Bu, Ini yang perlu BZ lakukan. Jadi itu tadi ya, role playing ataupun teknik yang Ibu berikan tadi, seperti halnya BZ melakukan bullying kepada teman, kemudian si GD bisa merasakan ya, bisa merasakan bagaimana kalau kita diejek, bagaimana kalau kita di sisi korban, GD bisa merasakan ya GD ya. Ya, Bu. Bisa ya. Jadi bermain peran seperti yang mungkin tadi BZ lakukan atau pernah BZ omongkan ke teman. Jadi itulah pasti akan sakit ya. Dan BZ pun harus menyadari apabila BZ diperlakukan seperti itu juga pasti akan sakit hati. Benar BZ? benar Bu. Iya, oke. Jadi mungkin dari sinilah kita bisa tarik kesimpulan ya. Silahkan salah satu dari kalian bisa menarik kesimpulannya di akhir pertemuan kita. Boleh PM menarik kesimpulan? Sedikit tarik kesimpulan tentang bullying. Kesimpulannya, janganlah lakukan bullying walaupun itu teman dekat, mau teman yang baru kita ketemu itu ya lakukanlah sewajarnya, ya lakukanlah pribadi yang baik dan jaga tutur kata kita. Ya. Kita ETN-nya. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita konseling kelompok kita hari ini sore ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk BZ ya BZ. Mudah-mudahan niat BZ, niat yang baik, niat yang tulus BZ bisa lakukan ya. Sebelumnya Ibu nanti akan kirim link Google Form tentang evaluasi ya layanan kita hari ini. Jadi nanti silakan kalian isi link yang akan Ibu kirim ke WA group ya. Kalian isi silakan tentang bagaimana kalian mendapatkan layanan pada sore hari ini. Terima kasih banyak Ibu ucapkan untuk kalian telah meluangkan waktu dalam layanan konseling kelompok pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, kita ada baiknya kita berdoa agar segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, silakan. Amin. Silakan memimpin doa Giska. GD, silakan GD. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Semoga kita sehat selalu. Amin. Semoga kita semangat dalam belajar.